Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel yang sama. Kali ini saya akan berbagi ilmu kepada kalian. Jangan lupa ya di like and subscribe. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah metode kuantitatif bisnis 2. Baik, biar tidak lama-lama, kita langsung saja ya ke materi. Oke. Baik, yang pertama saya di sini akan membahas tentang pengertian singkat mengenai analisis conjoint, analisis jalur, dan analisis time series. Oke. Pengertian analisis conjoint adalah sebuah teknik analisis yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif berdasarkan persepsi pelanggan yang dibawa oleh suatu produk tertentu dan nilai kegunaan yang muncul dari atribut-atribut produk terkait. Untuk menentukan strategi pemasaran, analisis conjoint ini tepat dan baik. Bahkan pada tataran yang lebih tinggi bisa dipakai untuk segmentasi pasar berdasarkan preferensi konsumen terhadap atribut produk yang terpilih. Selanjutnya yaitu pengertian analisis jalur. Analisis jalur adalah suatu teknik pengembangan dari regresi linear ganda. Teknik ini digunakan untuk menguji besarnya sumbangan atau bisa disebut dengan kontribusi yang ditunjukkan oleh koefisien jalur pada setiap diagram jalur dari hubungan kausal antar variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y serta dampaknya terhadap Z. Pengertian time series adalah suatu metode kuantitatif untuk menentukan pola data masa lalu yang telah dikumpulkan secara teratur. Analisis time series merupakan salah satu metode peramalan yang menjelaskan bahwa deretan observasi pada suatu variabel dipandang sebagai realisasi dari variabel random berdistribusi bersama. Oke, yang selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan analisis conjoint yang pertama, menentukan kepentingan relatif dari atribut di dalam pemilihan oleh pelanggan. Yang kedua, mengestimasi pangsa pasar merek yang berbeda dalam tingkat level atribut. Yang ketiga, menentukan komposisi merek yang paling disenangi feature dari mereka dapat dibuat bervariasi dinyatakan dalam level atribut dan utilities yang bersangkutan. Membuat segmen pasar berdasarkan pada kemiripan preferensi untuk level atribut. Yang terakhir yaitu menunjukkan sejauh mana kesediaan individu melakukan pertukaran trade-off antara atribut karakteristik suatu produk pelayanan, sehingga berguna untuk memutuskan cara optimal dalam memberikan pelayanan dan keterbatasan sumber daya. Oke, selanjutnya yaitu tujuan analisis jalur. Yang pertama, melihat hubungan antar variabel dengan berdasarkan pada model a priori. Yang kedua, menerangkan mengapa variabel-variabel berkorelasi dengan menggunakan suatu model yang berurutan secara temporer. Yang ketiga, menggambarkan dan menguji suatu model matematis dengan menggunakan persamaan yang mendasarinya. Yang keempat, mengidentifikasi jalur penyebab suatu variabel tertentu terhadap variabel lain yang dipengaruhinya. Yang terakhir yaitu menghitung besarnya pengaruh satu variabel independen eksogenus atau lebih terhadap variabel dependen endogenus lainnya. Oke, selanjutnya yaitu analisis time series. Analisis time series mempunyai 3, yaitu yang pertama menjelaskan mekanisme tertentu, yang kedua meramalkan suatu nilai di masa depan, yang ketiga mengoptimalkan sistem kendala. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang variabel dan data. Jenis variabel analisis conjoint: variabel independen, variabel bebas, di variabel
eksogen. Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, antecedent. Dalam variabel ini merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Variabel dependent atau variabel terikat, variabel endogen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat mereka adanya variabel bebas. Oke, selanjutnya data yang digunakan variabel conjoint. Yang pertama, data non-metrik. Untuk memperoleh data dalam bentuk non-metrik, responden diminta untuk membuat ranking atau mengurutkan stimuli pada tahap yang telah dibuat sebelumnya. Perankingan dimulai dari 1 dan seterusnya hingga ranking terakhir bagi stimuli yang paling tidak disukai Universitas Sumatera Utara. Data metrik. Untuk memperoleh data dalam bentuk metrik, responden diminta untuk memberikan nilai atau ranting terhadap masing-masing stimuli. Dengan cara ini, responden akan dapat memberikan penilaian terhadap masing-masing stimuli secara terpisah. Pemberian nilai atau ranting dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu A. Menggunakan skala Likert mulai dari 1 hingga 5. 1 paling tidak disukai dan 5 paling disukai. B. Menggunakan ranking. Nilai ranking artinya untuk stimuli yang paling tidak disukai diberi nilai tertinggi setara dengan jumlah stimulinya, sedangkan stimuli yang paling disukai diberi nilai 1. Oke, selanjutnya variabel analisis jalur. Variabel independen, variabel bebas, variabel oksigen. Variabel ini sering dibuat sebagai variabel stimulus, prediktor, antesiden. Dalam variabel ini merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Variabel independen, variabel endogen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel perantara atau bisa disebut dengan intervening variable. Nama lain variabel perantara adalah variabel penyala atau variabel antara. Variabel ini terletak di antara variabel bebas dan variabel tidak bebas, sehingga variabel bebas tidak secara langsung mempengaruhi perubahannya atau timbulnya variabel tidak bebas. Secara teoritis, variabel perantara mempunyai pengaruh, tetapi tidak dapat diamati dan diukur. Pengaruhnya harus disimpulkan dari pengaruh-pengaruh variabel bebas dan variabel moderat terhadap gejala yang sedang diteliti. Oke, selanjutnya jenis data yang digunakan analisis jalur. Data berskala interval dan data berdistribusi normal. Data berskala interval, data skala yang memenuhi skala nominal dan ordinal dan memiliki interval atau jarak tertentu. Sedangkan data distribusi normal adalah alat statistik yang sangat penting untuk menaksir dan meramalkan peristiwa-peristiwa yang lebih luas. Oke, yang keempat saya akan menjelaskan istilah time series. Data time series, runtutan waktu, merupakan jenis data yang dikumpulkan menurut urutan waktu dalam suatu rentang waktu tertentu. Sedangkan istilah setioneritas, data yang diamati berdasarkan waktu pada prosesnya, ada yang berubah seiring dengan perubahan waktu dan ada yang tidak berubah meskipun waktu terus berjalan. Istilah kontegrasi, suatu hubungan jangka panjang antara perubahan-perubahan yang meskipun secara individual tidak stasioner, tetapi kombinasi linier antara perubahan tersebut menjadi stasioner. Thank you. Oke, sekian pemaparan dari saya untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Ketemu di channel saya selanjutnya ya. Jangan lupa ya like and subscribe-nya.